meja baju. Oke. Sudah kita pastikan bahwa ini O, kemudian kita akan masukkan ke sini ya. Punten ya. Nah, ininya di kemudian dikepit. Nah, kemudian setelah dikepit kita cek nadinya ya. Nadi pakai 2 jari kita cek. Kemudian yang kita kaji apa aja di nadi? Yang kita cek di nadi apa? Ayo, kan udah belajar head to toe kemarin. Yang kita cek apa aja? Kalau kita kaji nadi, data apa aja yang kita bisa dapatkan? Kalau kita mengkaji nadi, data apa aja yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, frekuensi. Frekuensi itu berarti berapa kali si nadi ini berdenyut. Normalnya 14 sampai 20. Normalnya Ya. 60 sampai 100. 60 sampai 100, Pak. 60 sampai 100 ya. Kemudian apalagi data yang bisa kita ambil selain frekuensi? Irama. Irama itu ada reguler dan irreguler. Kalau iramanya det 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 sama berarti reguler. Tapi kalau det det diam lagi det 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 diam det det det, nah nanti itu irreguler ya. Kemudian amplitudo. Amplitudo apa? Itu buat apa nih? Nggak tahu nih. Tadi nih gimana sih Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa lagi? Amplitudo. Kalau amplitudo apa? Yang teman-teman ketahui? Kekuatan nadi ya. Nanti baca lagi. Ini harusnya udah belajar di head to toe kemarin. Jadi saya udah nggak harus berat lagi ngajarin lagi di pemeriksaan fisik ya. Nah nanti ada yang +1, +2, +3 sampai dengan +5 kalau nggak salah ya. Kekuatan nadi. Kalau misalnya teman-teman menemukan nadinya baru diraba tapi udah berdenyut kencang, berarti itu plusnya +5. Tapi kalau misalnya teman-teman harus nyari dulu, aduh nadinya mana? Kalau pada pasien-pasien yang kekurangan cairan gitu ya, nadinya harus dalam, dan itu pun kalau kerabanya lemah, dan itu bisa sampai dengan +1 gitu ya. Nanti baca lagi, silakan teman-teman masukkan ke catatan +1, +2 sampai dengan +5. Kemudian itu berarti di nadi. Kemudian tadi kita ambil dulu dari sini karena sudah begini, kita ambil suhunya 36,6. Normal nggak? Pakai kapas alkohol dulu baru dimasukkan. Ya. Kemudian normal ya. Normalnya berapa sampai berapa? 36,5 sampai 37,5. Oke, kalau dinamakan kalau suhunya naik namanya apa? Suhunya 38. Jadi teman-teman katakan apa? Hipertermi. Kalau kurang? Hipotermi. Sekarang kalau nadinya 120. Takikardi. Apa? Takikardi bukan? Takikardi. Kalau rendah? Bradikardi. Ya, oke. Kemudian selanjutnya tadi kita masih mengkaji nadi. Setelah mengkaji nadi, kita cek pernafasan. Jangan bilang ke pasien bahwa Pak, saya mau cek pernafasan dulu ya. Kita langsung aja kan, ya. Nah, kemudian kita lihat nih yang bergerak ada di bagian mana? Di pasien pernafasan dewasa itu menggunakan pernafasan apa? Pernafasan apa kalau dewasa? Perut atau dada? Perut. Torakal dan abdominal ya. Biasanya digabung. Ada torakal abdominalis ya.
Nah, kemudian selanjutnya kita cek selama 1 menit pernafasannya normalnya berapa? 12 sampai dengan 24 menit. Ya. Kemudian kita lihat pernafasannya jenisnya pakai apa dan kedalaman pernafasan. Ya. Oke, setelah itu apalagi yang kita cek? Ada lagi? Kaji apakah ada hipotensi ortostatik. Bapak kalau misalnya dari tiduran ke duduk suka ngerasa pusing nggak? Misalnya seperti itu, pusing. Kemudian kalau misalnya dari jongkok ke berdiri, dia juga pusing. Nah, berarti teman-teman harus mengecek pasien dalam kondisi tidur, duduk, dan juga berdiri. Cek tensinya beda-beda nggak sih? Ya, harusnya sih sama. Ya, itu untuk pengecekan hipotensi ortostatik. Tapi kalau misalnya kan nggak diperiksa ya, teman-teman cek aja, wawancara aja pasiennya, kemudian tanya pernah tekanan darahnya turun nggak. Ya. Oke, setelah itu apalagi baru kita ke bagian rambut dari pasien, ya kan? Iya. Ya. Kita lihat kaji rambutnya, biasakan urutannya infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Infeksi dulu, kita lihat warna, distribusi rambut, ya, dan juga kebersihan. Setelah itu baru kita palpasi. Apa aja yang dipalpasi? Ada benjolan atau tidak? Kita lihat bagian yang lebih dalamnya, ya. Terus ada luka atau tidak, ya. Ada nyeri atau tidak? Bapak punten ya, saya cek dulu kebersihan kulitnya. Kemudian ada benjolan atau tidak, ada massa, ya, kita rasakan. Kemudian Bapak ada nyeri tekan enggak? Ya, deformitas atau tidak. Oke, cukup sampai situ, sampai dengan bagian belakang, ya. Kemudian kita lihat ke mata. Mata, biasakan lihat matanya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat bagian konjungtivanya. Bapak boleh lihat ke atas. Kita cek gini ya, anemis atau tidak. Kalau misalnya pucat berarti anemis, kalau tidak pucat berarti anemis. Kemudian apalagi kita lihat apakah ada likonsia, apa namanya? Likonsia benar ya? Seperti itu. Arcus nalis. Oke, kita lihat apakah ada arcus nalis. Arcus nalis itu pada bola mata, ini bola mata. Kemudian bola matanya itu ada cincinnya, ya. Ada cincin berwarna putih yang mengelilingi bola mata. Nah, itu pasien-pasien yang hiperkolesterol itu biasanya ada arcus nalisnya, ya. Kemudian kita lihat skleranya, teman-teman. Skleranya kan ini bening ya, berwarna putih ya. Nah, ada yang namanya skleranya ikterik. Ikterik itu skleranya berwarna kuning. Kenapa berwarna kuning? Biasanya karena gangguan heparnya terjadi gangguan, bilirubinnya tidak terkonjugasi, akhirnya bilirubin yang fungsinya untuk mewarnai urin dan juga feses malah banyak ada di pembuluh darah. Akhirnya matanya kuning, kulitnya juga berwarna kuning. Kalau teman-teman menemukan pasien seperti itu, waspada, teman-teman harus pakai handscoon. Takutnya pasiennya HBsAg-nya positif. Jadi HBsAg kan nularnya lewat keringat ya. Jadi teman-teman harus wajib ya. Terus apalagi adanya Exophthalmos, ya. Exophthalmos itu bola matanya keluar, menonjol keluar. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya pada pasien-pasien yang hipertiroid, ya. Hipertiroid itu gangguan pada hormon T4 dan T3 ya. Nah, karena hormon tiroidnya meningkat, metabolismenya meningkat, akhirnya matanya itu kayak mau keluar. Jadi kalau nanti teman-teman berdinas di poli endokrin, ya, bukan hanya yang berobat ke situ, bukan hanya pasien yang diabetes saja, tapi ada yang hipertiroid tadi. Apa ini teh pasien teh molototan saya, saya perasaan belum sampai. Pak biasa aja tuh. Kata saya memang gini, maksudnya apa ini teh kok pasien-pasien teh banyak yang matanya melototin saya, padahal pasien-pasien yang hipertiroid ya. Nah, itu kemudian kita lihat benar nggak bola matanya menonjol. Bapak boleh merem. Nah, kalau misalnya ini kita ambil dulu, ada nggak tekanan bola mata? TIO ya, tekanan intraokulernya yang
meningkat ya. Setelah itu baru kita ke leher. Bapak punten ya, saya kaji dulu lehernya. Kita lihat di sini kesimetrisan lehernya, trakeanya ada di tengah, kemudian apakah ada pembesaran jugularis atau tidak, ada pembesaran tiroid atau tidak, ya ini kita kaji. Warna lehernya sama nggak dari sapu wajah dan leher, ya kita lihat juga ya. Nah, yang perempuan pasti ketawa, ya. Kemudian selanjutnya baru kita lakukan palpasi ya. Nah, palpasi apa aja yang kita palpasi? Yang pertama kita pastikan arteri dari karotis dan vena jugularis. Nah, di sini ya, ini jugularis, trakea ya. Nah, kemudian tarik 2 cm teman-teman raba. Nah, ini nadi atau arteri karotis. Coba masing-masing ada nggak raba? Nah, di sini ya. Terus kita bandingkan antara yang kiri dan yang kanan sama nggak denyutannya, frekuensinya. Ada ya kanan kiri ya, kan itu ada 2 ya. Oke, sudah ada ya. Jadi gini ya. Jadi yang diperiksa apa? Frekuensi, irama, amplitudo, dan kesimetrisan. Ya. Harus berapa lama? Berarti harus teman-teman kajinya ya minimal teman-teman bisa 15 detik lah, atau misalnya sampai 1 menit ya, untuk menentukan irama. Kalau iramanya kalau saya sih kalau iramanya sudah reguler sama, ya udah kaji aja 15 detik. Sudah dapat 15 detik tinggal dikali 4 sama teman-teman. Jadi punya data 1 menit. Ya. Kayak misalnya, oh iya 15 nih, 15 detiknya. Berarti tinggal kali 4 berarti 60 kali per menit. Gitu ya. Kemudian setelah ini apalagi? Haji nadi jugularis. Nah, vena jugularis di sini ya. Nah, kita lihat nih vena jugularis nih. Ya. Nah, ada nggak denyutan? Biasanya denyutannya lebih lemah daripada karotis ya, gitu. Ya. Iramanya, cuman yang ini yang dikaji denyutannya, simetrisnya, elastisitasnya ya. Oke, setelah itu apalagi? Kita kaji kelenjar limfa ya, limfa dulu. Limfa itu dari belakang telinga, teman-teman. Dari belakang telinga, pre-auricle, post-auricle, kemudian ke bawah sini. Bapak ada nyeri nggak? Kalau ada nyeri bilang sambil kita lihat wajah pasien. Kalau misalnya dipijit tiba-tiba agak kesakitan, berarti di situ ada nyeri. Ya, sambil kita cek apakah ada pembesaran atau tidak sampai dengan klavikula. Ya. Kemudian setelah itu kita kaji kelenjar tiroid. Bapak boleh nengok ke sebelah kiri. Nah, ada nyeri atau tidak Pak? Lihat kita ada benjolan atau tidak di tiroidnya ya. Tiroid. Bapak sekarang ke kanan. Oke ya. Nah seperti itu. Kemudian apalagi yang kita kaji? Ya, ada 2 pemeriksaan di sini. Ada JPV dan juga hepatojugular reflux. Kalau JPV kita harus posisikan pasien dengan posisi 45 derajat. Bapak mungkin boleh berubah dulu posisinya. Harusnya teman-teman tinggal pijit, nanti bednya ke atas sendiri ya, atau misalnya teman-teman putar. Tapi karena bednya nggak bisa ditinggiin, jadi kita modifikasi aja. Bapak boleh pakai bantal aja ya. Nah, Bapak boleh agak ke belakang. Nah, ini aja meskipun nggak akan maksimal ya. Nah, kenapa seperti ini 45 derajat ya. Sudah posisinya berubah 45 derajat, kita pastikan adanya Angel of Lewis. Angel of Lewis itu di sini ada manubrium ya, terus di sini ada tulang sternum. Nah, kita ini ada tonjolan di sini. Ada nggak di tonjolan di sini? Coba raba. Raba di sini. Ada. Nah, itu yang namanya Angel of Lewis, tempat menyimpan penggarisnya di situ ya. Oke, Bapak boleh menengok ke sebelah
karena jugularis ada kanan dan kiri ya. Boleh menengok ke sebelah kiri. Nah, coba Bapak nengok ke sebelah kiri. Terus Pak. Nah, gitu ya. Kemudian penggarisnya tadi diletakkan di sini. Ingat angka 0 ada di bawah ya. Nah, seperti ini. Ini harus tegak lurus. Kemudian kita lihat nih di sini ada nggak peningkatan JVP. Peningkatan JVP itu kayak pembuluh darah terisi oleh cairan air atau darah, kemudian kayak yang penuh di sini dan berdenyut. Nah, kita lihat kalau ini kan normal ya, nggak ada ya. Ini kan pasiennya normal, jadi nggak ada. Nah, kita lihat nih ada yang di sini ada JPP-nya nggak? Misalnya ya, si JPP-nya itu kelihatan di sini, gitu ya. Nah, berarti kita lihat oh ini ada di sini JPP-nya. Ini penggaris yang ini hanya untuk menunjukkan aja di mana JPP-nya. Misalnya JPP-nya di sini. Nah, berarti kita ke sini. Nah, kita lihat nih, ini ada di angka berapa? Misalnya ada di angka berapa ini? 11. Ada di angka 11. Berarti JVV-nya 11. Kalau ada JVV-nya. Tapi kalau nggak ada, ya nggak. Berarti normal pasiennya. Ya. Normalnya berapa JVV teh? 5 sampai 8 cm H2. Ya. Itu untuk pemeriksaan JVV. Jadi teman-teman pastikan dulu angel of Lewis, kemudian pasiennya disuruh nengok ke sebelah kiri ataupun kanan, kemudian kita lihat di sini ada denyutan nggak? Misalnya ya, nggak ada. Misalnya nggak ada nih denyutannya, baru kita cek JVV-nya ada nggak kayak selang penuh gitu ya. Kemudian terisi, misalnya coba nih ada nggak ya di gambarnya JVV? Nah, kayak gini ya kalau di gambarnya kayak gini. Dan kalau ini mah nggak ada ya. Jadi kayak selang atau pembuluh darah yang terisi oleh cairan gitu ya. Oke, itu kemudian setelah itu apalagi yang kita mau periksa? Bapak posisinya kembali seperti semula ya. Oke, tiduran lagi. Terus lurus flat. Nah, punten ya Pak, bantalnya saya ambil. Nah, seperti ini. Apa yang kita mau periksa yaitu hepatojugular reflux. Ya, hepatojugular reflux kita harus pastikan kita lakukan penekanan di daerah hepat. Hepatnya mana? Hepatnya di mana? Hepatnya di mana? Di mana hepat? Di kuadran Kuadran berapa? 1. Di kuadran 1. Satu itu di mana? Di Coba tunjukin di perut teman-teman. Di mana? oh, teman-teman. Mana? Di mana? Di sini. Di mana? Ayo. Di sini, Pak. Ini ya. Bapak, ini ada tulang iga, akhir dari tulang iga. Bapak boleh tarik nafas. Tarik nafas, buang Pak. Nah, pas sudah saat buang, kita masukkan di sini. Kita lakukan penekanan selama 30 detik sampai dengan 1 menit. Kemudian responnya ada di mana? Oke, responnya lihat leher di bagian jugularis sebelah kiri dan sebelah kanan. Apakah ada denyutan disertai dengan peningkatan JVP atau tidak? Ada nggak denyutan? Coba lihat di leher sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ada. Ada denyutannya? Kelihatan jelas? Ini. Oke, ada denyutan tapi tidak ada peningkatan JVP ya. Oke, ya. Nah, sini lihat ke sini. Sini. Nih kayak gini ya. Nah, kalau misalnya ada ke sini. Nah, ini ya. Kalau misalnya ada yang seperti ini, berarti ada peningkatan, tapi ininya ada pelebaran ya. Kalau kayak gini sih masih normal ya. Kayak gini ya. Kelihatan ya. Nah, kan. Nah, kalau kayak gini ya berarti masih
ada peningkatan seperti ini nih. Tuh, yang besar kan? Yang besar nggak? Mana sih? Nih, coba nengoknya ke sebelah kanan. Kiri. Nengok Kiri. sebelah kiri kamu. Ke sini. Nah, kalau gini nggak ada ya. Tadi kalau misalnya lagi gini, nah kalau gini tadi ada. Nah, gini kelihatan kan? Tuh, kelihatan nggak? Ya, makanya ke sini, Neng, bukan di situ. Yang ini, Pak. Iya, ya kalau misalnya gini, tapi Oh iya. nah, ini namanya JPP tapi melebar ya. Kalau ini kan enggak ya. Nah, kalau Oh, gini bukan kan yang ini. bukan, ini JPP. Ya. Iya. Gitu. Karena pasiennya normal, jadi nggak ada. Ya. Oke, itu hepatojugular reflux. Jadi bukan hanya seperti itu, tapi peningkatan itu berarti melebar si pembuluh darahnya. Ya. Oke, kemudian apalagi setelah pemeriksaan JPP sudah beres, kita akan lakukan auskultasi. Bapak boleh dipakai lagi ya bantalnya. Oke. Yang pertama kita periksa yaitu di bagian karotis. Kita akan memeriksa apakah ada bunyi bruit atau tidak ya. Oke, ini siapa yang mendengar? Tuh. Lama. Oke ya, kita mau dengerin bunyi bruit. Karena pasiennya normal pasti nggak kedengeran bunyi bruitnya. Tapi kalau yang terdengar itu malah bunyi nadi, berarti itu normal. Ya. Ya Pak, agak tanah sedikit. Nah, ini nadi di karotis. Dengeran? Ada bunyi apa? Nadi. Oke ya. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Oke ya. Sekarang ini bunyi apa namanya? Kita pengen mencari bunyi vena cava ya di jugularis. Ada bunyi nadi? Ada. Masih bunyi nadi ya? Ya. Nah, kalau yang terdengar bunyi nadi berarti masih normal. Jadi teman-teman kalau bunyi bruit itu bunyi bising, ya, bunyi bising yang ada pada nadi. Jadi bunyinya itu kayak katanya apa namanya si aliran darah melewati pembuluh darah yang sedikit. Kemudian kalau vena cava itu bunyi seperti berdengung. Ya. Nah, pasiennya normal, jadi nggak ada bunyi vena cava ataupun bunyi bruit. Ya. Setelah itu pastikan tidak ada otot-otot tambahan pernafasan seperti ini. Misalnya pasiennya bernafas sampai ngangkat, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita ke bagian dada. Ya, Bapak punten boleh saya buka dadanya? Ya, boleh dikeataskan Bapak ini. Nah, ya. Nah, kita ke ataskan semuanya Bapak. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian yang kita kaji apa? Yang pertama kita harus menentukan dulu mana katup-katup jantung. Katup-katup jantungnya ada apa aja? Jantungnya katupnya? Ada aorta, pulmonalis, scuspidus, terus mitral. Oke, ada 4 katup jantung ya. Dimana yang pertama ada aorta. Aorta itu ada di ICS 2. 1, 2. Nah, aorta itu berarti ada di sini. Ini sternum, di samping sternum. Ya. Kemudian ada pulmonal. Kalau pulmonal berarti di ICS 2 sebelah kiri. 1, 2. Nah, di sini pulmonal ya. 1, 2. Oke, di sini ya. Kemudian katup trikuspid. Trikuspid itu di ICS 4. Ini sebelah kiri. Ini udah ICS 2.
kemudian 3, 4. 3 bener ya. 1, mana ini? Saya 1 ini. Nah, ini 1. Kemudian 2. Oke. 3, 4. Nah, 4-nya di sini. Ya. Kemudian 5 di sini. Tarik 3 sampai 4 cm ke arah lateral. Ke arah lateral terus. Berarti di sini. Ini apa? Mitral. Ya. Nah, sudah kita tahu tadi, kita yang pertama infeksi. Infeksi itu kita lihat apakah ada denyutan atau tidak. Di aorta, kita lihat di sini tadi. Ada nggak denyutan? Ada. Ada? Ada nggak? Ini Bu. Denyutan. Ada nggak? Ada. Mana? Ada nggak? Nah, Iya ada. kayaknya ini mah paru-paru, Neng, bukan denyutan. Nah, kalau dia nafas baru. Ini kayaknya paru-paru ya, bukan denyutan ya. Ini di pulmonal. Ya, nah itu paru-paru ya. Nah, terus ini tricuspid. Ada nggak di sini tricuspid denyutan? Nggak ada. Di sini di mitral. Ada nggak di mitral? Kalau yang kurus biasanya kelihatan. Ada ya, kelihatan ya? Ada. Oke. Nah, kalau yang kurus kelihatan masih normal ya. Nanti kita palpasi. Kemudian kita palpasi nih, CS2. Nah, kita palpasi. Ada nggak denyutannya keraba? Nggak keraba. Terus? Oke, nggak ada. Terus? Nggak ada. Terus tadi mana ya denyutan yang ada teh? Nah, di sini ya, tadi di tricuspid ya. Oke, kita raba, ada nggak? Nah, kalau misalnya ada, teman-teman, kemudian kita pakai jari kedua. Jari kedua masih sudah tidak teraba, berarti masih normal. Jadi tidak boleh lebih dari 3 cm. Jadi kalau misalnya ini ada denyutan nih, misalnya di sini ya, ini ada denyutan. Oh iya, ada denyutan, terus pakai jari yang kedua. Masih ada denyutan, terus pakai yang ketiga. Sudah tidak ada berarti normal, karena jari ketiga itu berarti sudah lebih dari 2 cm ya. Jadi kalau lebih dari 2 cm itu yang normal ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan apa lagi? Perfusi ya, perfusi jantung, batas atas, batas bawah, dan batas samping. Coba teman-teman harus bisa merasakan dan juga didengarkan suaranya apa ya. Ya, ini suaranya apa namanya? Sonor. Sonor. Ingat ya, sonor kayak gini ya. Nah, sama nggak sama ini? Sama ya. Kayak ini sonor. Oke, yang kedua CS2. Jadi kan tulang tuh gini ya, ini tulang. Nah, teman-teman jarinya simpennya di tengah-tengah antara intercosta, costa, inter itu dari tengah. Ya. Oke, CS2. Sama? CS3 masih sama, masih sonor ya. Beda. Berarti jantungnya sudah ada di sini, sudah batas jantung. Bunyinya apa? Ini bunyi apa? Bunyi apa ini? Dullness ya. Berarti jantungnya dari sini. Saya tandai ini ya. Nah, seperti ini. Ini dullness ya. Nih. Nah, masih dullness. Masih sedikit dullness. Nah, ini udah resonansi sebetulnya sih.
tapi masih padat. Nah, di sini sudah dales ya. Nah, tadi di sini tapi sudah dales nih. Nah, bentar lagi. Kemudian kita nyari batas jantung sebelah kanan. Nah, berarti jantungnya kan ada di sini ya. Nah, kita palpasi aja sebelah kanannya dulu. Ini kan beda ya. Ini resonan. Nah, kita perkusinya ke arah sana, ke arah jantung. Nah, beda. Berarti jantungnya sudah di daerah sini. Ya. Bukan dari. Ya. Daerah sini sudah jantung. Makin ke bawah akan makin resonan. Daerah sini bagian pinggirnya ya. Nah, sudah bagian sampingnya karena ke bagian ke sini sudah padat. Kenapa? hati. Ada hepar di sini ya. Oke, kemudian Bapak tangannya bisa dikepal, Pak. Yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri dikepal, kemudian ke sini Pak, ke arah sini. Nah, sama nggak jantungnya dengan kepalan tangan? Ya. Jadi kalau misalnya ini bahannya pemeriksaan secara kasar, ya. Kalau misalnya sama berarti normal pasiennya, tapi kalau misalnya agak jauh perbedaannya berarti teman rujuk untuk dilakukan ronsen. Ya. Karena nggak, ini baru pemeriksaan kasar, pemeriksaan selanjutnya ya harus di ronsen, ya, untuk menentukan kardiomegaly. Oke, Bapak. Kemudian setelah itu kita lakukan auskultasi. Auskultasi itu kita mau mengkaji apa? Bunyi S1 dan bunyi S2. Dua. Ya. Bunyi S1 itu bunyi apa? Loop. Bunyi loop, ya. Bunyi S2 itu bunyi Loop. ya. Oke, bunyi S1 itu di mana didengerinnya? Bunyi S1 itu di mana dengerinnya? Di sebelah kanan bukan? Oke, nih, silakan siapa yang mau dengerin? Mau. Kita dengerin bunyi S1 ya. Bunyi S1 itu kita dengerin di daerah trikuspid dan juga di daerah mitral ya. Karena bunyi S1 itu kan bunyi penutupan ya. Oke, kita dengerin ya. Di daerah mitral dulu. Tadi mitralnya di sini ya. Gimana? Ya. Kalau saya mah kedengeran. Oh, ya. Bunyinya yang lebih terdengar apa? Loop atau loop? Loop. Loop ya, bunyi S1-nya ya. Ya, sekarang di trikuspid. Masih loop atau loop? Loop. Apa? Benar nggak? Di sini masih terdengar loop ya. Ah, ya. Oke, sekarang di pulmonal. Nah, dengar nggak? Ya. Apa yang kita dengar? Loop. Loop. Oke, ini yang loop ya, yang lebih terdengar ya. Sekarang di aorta. Loop. Loop. Ya, masih loop ya. Nah, kemudian teman-teman setelah kita bisa menentukan S1 dan S2, stetoskopnya kita pasang lagi di trikuspid. Di mitral, sorry. Di mitral. Kita dengerin kira-kira ada bunyi tambahan nggak? Antara bunyinya S3 dan S4. S3 itu bunyi tambahan sebelum S1. S3, S4 itu bunyi tambahan di antara S1 dan S2.
Ini nggak ada ya, cuma loop ya, normal ya. Kemudian apa aja yang kita kaji? Frekuensi, irama selama 1 menit kita dengerin dan kita catat. Gitu ya. Kedengeran kan ya? Cuman teman-teman tinggal lebih sensitif lagi. Ini loop atau loop ya? Nah, harus lebih diasah lagi telinganya ya. Ya. Sebetulnya stetoskop juga mempengaruhi ya. Kalau stetoskopnya cuma 45 ribuan ada sama telinga gitu ya. Kalau telinganya kurang sensitif ya susah ya, mau pakai stetoskop yang harganya sejutaan juga tetap aja gitu ya. Oke, itu ya. Ya, sudah pakai stetoskop yang udah masa stetoskopnya 35.000, telinganya sudah kurang sensitif, udah masalah ya. Oke, setelah itu baru setelah kita kaji tadi bunyi S1, S2 dan terakhir menentukan bunyi tambahan. Kenapa Pak didengerinnya di mitral, nggak di aorta ataupun pulmonal? Karena kalau bunyi S3 dan S4 itu bunyinya sebelum S1 dan setelah S1, makanya lebih terdengar di mitral ya. Kemudian kita periksa ke abdomen. Kita lihat abdomennya cembung, datar ataupun cekung ya. Pastikan tidak ada asites. Asites itu abdomennya membesar tapi isinya cairan, bukan lemak ya. Kalau lemak mah bukan asites ya. Kalau yang namanya asites itu yang isinya cairan ya. Bisa teman-teman nanti kalau misalnya ada asites, pasiennya diperiksa dengan teknik safety needles ya. Kemudian apalagi yang kita kaji? Hepar. Apakah ada pembesaran hepar atau tidak? Nah, kita lihat di sini ya. Ya, teman-teman harus memastikan bahwa tidak ada pembesaran hepar. Bapak tarik nafas, buang. Nah, kita palpasi. Ada nggak hepar? Biasanya sih hepar itu tidak teraba, kecuali kalau ada pembesaran baru keraba. Ya. Kemudian kita auskultasi. Auskultasi bunyi apa? Auskultasi bunyi bruit di aorta, di arteri, di area epigastrik di sini ya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman silakan kaji bunyi bruit. Bruit itu di epigastrik ya, di situ ya. Oke. Tadi palpasi di abdomen juga atau denyutan. Selain di aorta, pulmonal, trikuspid dan mitral, kita juga lihat di epigastrik ada denyutan nggak? Kalau pasiennya ada denyutan berarti ada pembesaran sampai dengan menggeser gaster. Ya. Nah, kita di auskultasinya di sini selama 1 menit. Ya, karena saya nggak pakai ya, karena pasti nggak ada pasiennya. Nah, teman-teman dengerin kalau misalnya ada bunyi bising, ya, bukan bising usus ya, tapi bising yang akibat dari pembuluh darah, berarti itu ada positif. Biasanya pada pasien-pasien yang asites, perutnya membesar, kita dengerin. Nah, itu pasti ada bunyi bruit. Tapi maksudnya kemungkinan besar ada bunyi bruitnya. Gitu ya. Tapi kalau pasiennya tidak asites, enggak sangat. Kalau yang teman-teman dengerin, Pak, yang saya dengerin mah panjang banget ya, itu bukan bunyi bruit, itu bunyi bising usus ya. Itu satu, bising usus itu panjang. Kemudian teman-teman dengerin lagi, ada lagi bunyi yang panjang, berarti 2 itu bising usus. Tapi kalau bunyinya menyertai dengan bunyi jantung, terus ada bunyi bising yang bunyi apa ya, berarti itu ada bunyi bruit gitu ya. Oke, itu di abdomen cukup palpasi dan auskultasi. Kemudian kita ke ekstremitas ya. Misalnya hari ini kan 4 kelas, jadi agak banyak ya. Oke, yang pertama kita lihat ke bagian jari-jari ya. Bapak punten, kita lihat dulu jari-jarinya. Pastikan tidak ada sianosis ya. Sianosis itu apa? Kebiruan pada jari-jari ya. Kemudian setelah sianosis pastikan tidak ada pucat kukunya, lihat merah ya, biasa ya. Kemudian setelah itu apalagi?
lihat tidak ada clubbing finger. Clubbing finger itu kukunya gini cembung. Ya. Tesnya gimana gini Pak? Boleh ikutin saya, bisa gini. Nah, kalau kuku bawahnya ini bisa menyentuh seperti ini, gini. Ini ya, berarti normal. Kalau ininya cembung, dia bakalan seperti ini. Nah, gini. Ada yang mengganjal gitu ya. Itu tes untuk clubbing finger, ya. Kemudian selanjutnya apalagi adanya lekonsia. Lekonsia itu apa namanya, putih-putih di sini ya. Kukunya putih ya. Nah, kayak gitu ya, garis-garis putih, berarti itu ada bakteri yang kotor. Ya, bukan ada yang kangen ya. Mitos orang tua. Itu namanya lekonsia. Kemudian ada sphincter hemorrhage. Sphincter hemorrhage itu pendarahan pada kuku. Ya, kalau kecepet mah beda lagi urusannya ya, karena itu ada sebab dulu. Ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada akibat, tiba-tiba ada pendarahan nih di kuku saya, nah itu namanya sphincter hemorrhage. Ada pecahan itu darah pada ekstremitas, ujung ekstremitas ya. Kemudian apa lagi? Konkav. Konkav itu kukunya itu rapuh. Kalau teman-teman lihat lansia ya, nenek kakek misalnya, kalau udah lansia lihat kukunya tuh rapuh, tipis gitu ya. Nah itu berarti supply ke perifernya udah nggak baik ya. Kemudian kita lihat CRT itu gini ya teman-teman. Ini pijit baru. Nah kalau kembali dalam 2 detik berarti normal. Ya. Kiri kanan teman-teman harus periksa. Oke, nah itu CRT. Terus setelah CRT apalagi? Kita cek nadi. Ya, nadi pada pasien. Nadi apa di sini? Brachialis ya. Kita cek nadi brachialisnya. Oke, ada kuat ya. Brachialis. Oke, sama kemudian ulna. Ya, oke ya. Kemudian setelah itu kita kaji akral. Hangat nggak? Harusnya hangat ya. Turgor. Elastis hasilnya. Kemudian apakah ada udem atau tidak? Ya, kalau ada udem, kulitnya itu akan ke dalam, terus kembalinya lama. Itu namanya udem. Udem juga ada +1, +2, +3, +4. Kalau kedalamannya itu 2 cm dan kembali lagi dalam 3 detik, berarti itu udemnya +1. Ya. Ada +1, +2 sampai dengan +4. Kalau +4 di tuh dalam banget, kembalinya bisa sampai dengan 1 jam baru bisa. Terus apa lagi? Teman-teman, kita cek tes alarm tes ya. Nah, alarm tes seperti ini. Kita tekan di bagian ulna dan radialis. Pak punten ya, saya tekan ya. Setelah kita tekan, Bapak ngepal yang kuat. Nah, sudah pasiennya ngepal, buka Pak. Pucet. Kita buka. Nah, berarti perfusinya baik. Kanan, kiri kita periksa. Harus kembali dalam 3 detik. Ya. Di ngepalnya, di bloknya 6 detik. Ya. Oke, kemudian apa lagi di tang ekstremitas atas? Sudah? Ada lagi yang kurang? Sudah ya, kemudian kita ke ekstremitas bawah. Bapak punten, saya lihat ya kakinya ya. Sama pemeriksaannya, kita lihat kesimetrisannya, pucat atau enggak. Kemudian setelah itu lihat ada kuku clubbing finger, kuku adanya lekonsia, sphincter hemorrhage ya, dan juga adanya konkav ya. Setelah itu kita kaji akralnya hangat atau enggak ya. Oh ini kok dingin ya. Oke ya. Kemudian turgor
Ya, kita untuk lihat cairan atau bagus atau enggak. Kalau turgornya jelek berarti pasiennya gimana? Cairannya kurang atau lebih? Kurang. Terus kalau UD cairannya lebih atau kurang? Nah, oke ya, dipijit ya nih. Gini. Kalau kulit yang UD itu lebih mengkilat ya kulitnya, bukan glowing ya. Karena itu UD gitu ya. Terus apalagi setelah itu? Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan lihat pucat atau enggak. Ada 2 tes, ada color change test dan juga Trendelenburg test ya. Nah, kita periksa dulu Trendelenburgnya ya, Bapak punten ya. Oke. Kemudian kita akan gunakan, nah berarti teman-teman tuh di format nggak ada tonic wet ya? Ada ya. Nah, sekarang kita akan periksa Trendelenburg dulu. Bapak boleh bantu saya ya, angkat kakinya ke atas. Nah, sebelum kita lakukan Trendelenburg, pastikan dulu pasiennya bisa turun dari tempat tidur. Kalau nggak bisa, nggak akan bisa dilakukan Trendelenburg test. Sebetulnya Trendelenburg test ini untuk melihat adanya varises atau tidak ya, gangguan aliran ke ekstremitas bawah. Boleh diangkat, Pak? Nah, seperti ini. Boleh Bapak tahan dulu sebentar. Nah, pasiennya setelah tahan dulu sebentar, kita pasang tourniquet di atas lutut. Nah, kita tahan. Tarik. Berapa lama di situ? Di dalam mesin ya, Pak? 30 detik. Nah, kita tahan selama 30 detik. Ya. Nah, kalau misalnya pre-memory sudah 30 detik, pasiennya kita letakkan. Bapak boleh turun dari tempat tidur ke sini sekarang. Turun dari tempat tidur. Nah, ke sini agak ke depan, agak ke sini. Agak ke depan ke sini. Nah, ya. Oke. Yang kita lihat itu bagian belakang sini. Bisa ya. Kita lihat apakah ada pembuluh darah vena yang mengkerut, ya. Ya di sini. Nah, lihat ya, ada vena yang mengkerut nggak kalau ini? Nah, ini kan lurus ya. Nah, bukan mengkerut, memendek ya. Kayak misalnya kalau bahasa Sunda nama, kalau orang-orang Sunda mah urat merumput, ya. Nah, ini kan nggak ada ya. Oke, kemudian setelah 30 detik kita buka. Nah, ada nggak aliran vena? Nggak ada ya, maksudnya kalau ada urat merumput nanti si aliran venanya itu kelihatan biru ya. Kalau ini kan nggak ada ya. Nah, itu kanan kiri dilakukan ya. Nanti pada saat ujian Allen test, Trendelenburg test, color change test, teman-teman silakan lakukan pada satu ekstremitas aja ya, nggak usah dua-duanya. Oke Pak, boleh tiduran lagi ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada color change test ya. Color change test, Bapak boleh angkat ya kakinya ya. Nah, berapa menit? 10 detik. Kita lihat perubahan warna di ekstremitas bawah telapak kaki dan ekstremitas bawah. 10 detik ya. Udah mulai pucat nggak? Nah, ini udah 10 detik ya. Nah, ini udah mulai agak beda ya warnanya. Kemudian kita ke bawahkan, normalnya langsung jadi merah. Nah, ya, beda ya. Cepat langsung. Kalau misalnya yang positif itu ketika di bawah warnanya masih tetap aja nggak rubah. Nah, kemudian setelah lebih dari 3 detik baru menyesuaikan lama. Nanti perfusinya terganggu. Oke, setelah itu kita haji yang terakhir yaitu nodus epitochlea di belakang telinga ya. Bapak punten ada bengkak nggak di belakang telinga dan kemerahan? Punten ke sebelah kanan Pak ya, di sini. Nah, ini kan nggak ada ya. Oke. Kemudian setelah itu kita bereskan pasien ya. Yang pasiennya tadi ketika sudah perut langsung di
pakai baju lagi pasien, jangan dibiarin ya. Oke, Bapak, tindakannya sudah selesai. Mari kita sama-sama ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak, gimana perasaan Bapak setelah dilakukan pemeriksaan fisik? Ada keluhan? Misalnya capek atau aduh kok saya jadi cemas gitu ya. Kalau kan nggak boleh capek pasiennya ya. Oh, nggak ada keluhan apa-apa. Bapak, tadi dari hasil pemeriksaan, alhamdulillah sih nilainya baik ya, tidak ada yang mengkhawatirkan. Namun Bapak harus tetap beristirahat dan harus mengatur pola makan. Nah, itu kita feedback positif terhadap pasien. Kemudian kita sampaikan kontrak waktu, Bapak nanti 2 jam lagi saya akan kesini lagi ya, tepatnya jam 10. Saya akan melakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Ya, Bapak gimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali dulu ke ruang perawat ya. Kalau ada apa-apa, Bapak bisa cukup pencet bel. Ya, saya tinggal dulu ya Pak. Assalamualaikum. Kemudian kita jangan lupa cuci tangan teman-teman dan dokumentasikan. Apa yang didokumentasikan? Tadi keluhan pasien, riwayat kesehatan pasien tadi yang kita tanyakan, PQRST-nya gimana. Kemudian apalagi tadi nilai tanda-tanda vital, JVP-nya hasilnya gimana, denyut jantungnya gimana hasilnya. Kemudian ada nggak pemeriksa dari Allen test, tendon blood test, dan color chain test yang hasilnya positif ya, hasil pemeriksaan. Oke, itu dari pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Ada yang kelewat nggak? Coba dievaluasi dulu. Sekarang teman-teman nilai saya dulu nih, ada yang kelewat nggak maksudnya? Nanti gantian. Ada yang lewat nggak? Ini yang habis. Apa? Ada yang lewat? Denyut jantung, tes atau Nggak ada ya? Ada yang lewat nggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang kurang paham? Yang capillary refilling tadi yang mana ya? Yang dipijit gini? Oh, Kan? ya. Tidak boleh lebih dari 2 detik. Ya. Oke, ada lagi?